pasien PPOK ini biasanya datang ke dokter paru, "Dok, saya itu kenapa sesak ya dok ya? Kadang kalau jalan kadang 300 meter, 200 meter, sesek." Dan juga kadang mengeluhkan, "Dok, kenapa ya saya itu jalannya tidak secepat teman saya?" Jadi istilahnya dia itu keterlambatan ya, misalnya dalam jalan dibandingkan teman seusianya lebih lambat begitu. Dan jangan lupa pasien PPOK ini biasanya usianya di atas 40 tahun ya, bisa 50 tahun, 60 tahun begitu. Nah, jadi terdapat beberapa faktor risiko untuk terjadinya PPOK. Yang pertama itu asap rokok. Asap rokok itu merupakan faktor risiko utama, yaitu dibagi kalau asap rokok bisa perokok aktif dan perokok pasif. Nah, perokok pasif ini juga beresiko terkena PPOK. Karena apa? Kadang ya, kita kadang ibu-ibu kadang suka masak ya, paparan dari bahan bakar biomes begitu. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya PPOK. Dan juga pasien-pasien dengan perokok pasif, kadang ya dalam keluarga misalnya bapaknya ngerokok, ibunya enggak, tapi kan ada paparan, inhalasi terus-menerus ya. Nah, juga perokok pasif bisa menyebabkan terjadinya PPOK. Yang kedua, polusi. Polusi ini bisa polusi dalam ruangan dan polusi luar ruangan. Polusi dalam ruangan berapa yang biasanya kita jumpai apa? Paparan dari serbuk kayu, serbuk gergaji, ataupun misalnya jika kerja di pertambangan batu bara begitu. Nah, polusi-polusi itu juga bisa, dan juga asap kendaraan. Misalnya kita nih bawa motor ya, kadang pasien kadang udah diobatin, udah bagus, tapi kadang nggak mau nih kalau keluar naik sepeda motor nggak mau pakai masker. Sementara di jalan kan kita lihat tuh banyak truk, banyak asap knalpot. Nah, itu merupakan polusi. Polusi udara merupakan salah satu faktor risiko untuk terkena PPOK. Dan yang ketiga, adanya infeksi saluran pernapasan. Nah, pada pasien yang sering ISPA, apalagi pasien dengan riwayat perokok, nah ini juga akan memperberat resiko terjadinya PPOK. Dan juga beberapa faktor risiko lainnya seperti malnutrisi, begitu, berat badan bayi rendah, ataupun pada pasien ataupun bayi yang lahir dari ibunya itu seorang perokok. Nah, pada ibunya yang perokok melahirkan bayi, jadi saat proses kehamilan ini otomatis akan menyebabkan gangguan pengembangan paru, sehingga kadang akan lahir bayi yang BBLR. Jadi pada bayi ataupun anak-anak dengan seringnya terjadi ISPA derajat berat, nah ini akan mengurangi fungsi parunya, sehingga akan berisiko mengalami bronkitis, bahkan terjadinya PPOK. Kemudian antara jenis kelamin ya, pria dan wanita, kalau sekarang itu kita lihat prevalensinya sama untuk terjadinya PPOK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.